Inilah SAN, tersangka kasus penipuan investasi yang menjerumuskan ratusan mahasiswa di Bogor, Jawa Barat terjerat pinjaman online. Kepada polisi, SAN mengaku sudah melancarkan aksinya sejak Februari lantaran terlilit utang. Para korban tertarik berinvestasi karena dijanjikan keuntungan 10-15% dari investasi toko online yang ditawarkan pelaku. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka yaitu dengan menawarkan kerjasama pencairan dan kerjasama bisnis pada marketplace atau toko online yang diakui itu adalah milik dari si tersangka. Pelaku juga mengiming-imingi keuntungan sebesar 10-15% atas setiap transaksi yang dilakukan oleh para korban melalui toko online yang tersebut. Untuk bisa berinvestasi di toko online dengan bagi hasil 10-15%, pelaku mensyaratkan para korban mengajukan pinjaman online. Ada 4 aplikasi pinjol yang digunakan korban berdasarkan permintaan dari pelaku. Keempatnya merupakan aplikasi pinjol yang legal dan berizin. Yang pertama, modus pertama itu para korban diminta untuk meminjam pada pinjaman online karena mereka mahasiswa dianggap pelaku tidak memiliki uang yang besar sehingga silakan meminjam pinjaman online pada aplikasi A, B, C, D. Nah, setelah uangnya cair pada rekening si korban, kemudian ditransfer langsung kepada si pelaku. Ada berapa pinjol yang terlibat, Pak Yohanes? Ada 4. Dan semuanya pinjol legal atau ilegal? Sudah kami konfirmasi dan keempatnya merupakan pinjol yang legal dan mempunyai izin dari pemerintah. Legal dan punya izin. Namun nyatanya keuntungan yang dijanjikan pelaku tak kunjung dibayarkan. Utang mahasiswa ke pinjol semakin membengkak karena pelaku terus meminta mahasiswa menyetorkan uang investasi kepadanya. Koordinator korban penipuan yang juga orang tua korban mengatakan anaknya sampai tertekan akibat terus ditagih pinjaman online. Kebetulan anak saya ini 2, Mbak, yang menjadi korban. Oke. Anak saya yang pertama itu sekarang pinjamannya 6 juta sekian ya, 6 juta lebih. Kemudian anak saya yang kedua ini yang besar, 20 juta lebih. Oke, dan uang pinjaman online ini digunakan untuk apa, Bu? Uang pinjaman online ini ditransferkan, Mbak, ke transfer pelaku. Berkaca dari kasus ini, Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai segala bentuk transaksi yang tidak disertai pemberian barang secara langsung. Seharusnya dari awal masyarakat kita yang ikut dalam kegiatan ini sudah mengetahui dan memahami bahwa ini penipuan, karena bagaimana mungkin mereka diminta menyetujui barang sudah diterima ternyata barangnya tidak diterima. Polisi menyebut total kerugian yang dialami para korban mencapai 2,3 miliar rupiah, sedangkan kerugian yang dialami mahasiswa IPB mencapai 900 juta rupiah. Untuk bisa ikuti investasi ini, rata-rata para mahasiswa mengajukan pinjaman online sebesar 2 juta sampai 16 juta rupiah. Dan kini mereka harus menanggung tagihan yang jumlahnya berkisar 3 juta hingga 13 juta rupiah. Polisi terus mengusut dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus penipuan ini, termasuk memeriksa aplikasi pinjol dan pemilik toko online. Sebagai tindak lanjut, Polres Bogor Kota juga akan membuka posko pengaduan mahasiswa korban pinjaman online. Tim Liputan Kompas TV.